Rumah Tangga Advent, bagian 3, Memilih Teman Hidup. Pasal yang ke-6, Keputusan yang Agung. Pernikahan bahagia atau yang malang. Jika orang yang bermaksud menikah tidak menginginkan kesengsaraan, bayangan kemalangan sesudah nikah, mereka memikirkan soal itu dengan sungguh-sungguh dan tekun. Kalau langkah ini diambil dengan tidak bijaksana, ini akan menjadi salah satu alat yang efektif untuk meruntuhkan daya guna pemuda dan pemudi. Hidup itu akan menjadi suatu beban, menjadi satu kutuk. Tidak ada seorang yang dapat merusak kebahagiaan dan kegunaan seorang wanita dengan sangat menyedihkan, serta membuat kehidupannya suatu beban yang meremukkan hati, selain dari suaminya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan 1/100 bahagian buat menghancurkan segala pengharapan dan cita-cita seorang suami, serta merusak pengaruh dan kemungkinannya selain daripada seorang istri. Sejak dari pernikahan itulah banyak pria dan wanita menentukan keberhasilannya kehidupan yang akan datang. Saya ingin untuk membuat anak muda itu melihat dan merasakan bahaya yang mengintai mereka, khususnya bahaya melangsungkan pernikahan tidak bahagia. Pernikahan ialah suatu hal yang akan mempengaruhi dan menentukan kehidupanmu, baik dalam dunia ini maupun dalam dunia yang akan datang. Orang Kristen yang tulus hati tidak akan meneruskan niatnya menikah tanpa mengetahui bahwa Allah berkenan terhadap tindakan itu. Ia tidak mau bahwa memilih buat dirinya sendiri. Dia akan merasa bahwa Allah harus memilih bagi dia. Kita bukan hanya menyenangkan diri sendiri, karena Kristus tidak mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Bukanlah maksud saya supaya seseorang menikahi orang yang tidak dicintainya. Perbuatan yang demikian adalah dosa. Tetapi hayalan dan perasaan emosional sekali-kali tidak boleh dibiarkan menuntun kepada kehancuran. Allah menuntut penyerahan segenap hati, cinta kasih yang luhur. Sikap terburu perlu diperlambat. Hanya sedikit orang yang mempunyai pandangan yang tepat tentang ikatan pernikahan. Nampaknya banyak orang berpendapat bahwa itulah puncak kebahagiaan yang sempurna. Tetapi sekiranya mereka dapat mengetahui 1/4 saja hati pria dan wanita yang hancur oleh ikatan sumpah pernikahan, tentu mereka tidak akan merasa heran mengapa saya menulis kalimat ini. Dalam banyak hal, pernikahan itu telah menjadi satu kuk yang memilukan hati. Beribu-ribu orang yang telah menikah tetapi tidak sejodoh. Buku-buku surga dipenuhi dengan catatan kesengsaraan, kejahatan, dan perlakuan kejam yang tersembunyi dalam jubah pernikahan. Inilah sebabnya saya suka mengamarkan orang-orang muda yang telah mencapai umur, supaya sikap terburu-buru itu diperlambat dalam memilih teman hidupnya. Jalan kehidupan orang berumah tangga itu tampaknya indah dan penuh bahagia. Tetapi mengapa boleh jadi engkau tidak kecewa seperti beribu-ribu orang lain yang kecewa? Orang yang bermaksud mau menikah haruslah mempertimbangkan terlebih dulu apakah yang menjadi sifat-sifat dan pengaruh rumah tangga yang mereka dirikan. Sesudah mereka menjadi orang tua, suatu tugas yang suci dipercayakan kepada mereka. Sebagian besar ukuran kemakmuran dan kebahagiaan anak-anak mereka dalam dunia ini dan dunia yang akan datang tergantung atas mereka. Kepada tingkat yang lebih tinggi, baik perkembangan jasmani maupun moral anak-anak itu, merekalah yang menentukan. Keadaan masyarakat banyak bergantung kepada sifat-sifat tabiat yang ada dalam rumah tangga itu. Besarnya pengaruh tiap-tiap keluarga akan menentukan neraca naik atau turunnya di antara masyarakat itu. Memilih faktor-faktor yang sangat penting.
Para orang muda Kristen haruslah berhati-hati dalam membentuk persahabatan dan dalam memilih teman-teman. Perhatikanlah baik-baik, sebab apa yang disangka orang emas tulen ternyata hanya kuningan belaka. Pergaulan duniawi cenderung menjadi penghalang untuk berbakti kepada Allah dalam banyak jiwa-jiwa yang dirusak oleh hubungan-hubungan yang malang ini, baik dalam perusahaan maupun dalam pernikahan dengan orang-orang yang tidak dapat meninggikan atau memuliakan Allah. Pertimbangkanlah dengan baik segala perasaan hati dan amat-amatilah setiap perkembangan tabiat seseorang dengan siapa engkau bermaksud mengikatkan nasibmu. Langkah yang hendak engkau ambil adalah penting dalam hidupmu dan sama sekali tidak boleh dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Sementara engkau diperkenankan mencintai, janganlah cinta itu cinta yang buta. Selidikilah dengan sesama, agar mengetahui apakah pernikahanmu berbahagia atau tidak rukun dan hancur berantakan. Apakah pernikahan ini membantu saya menuju surga? Apakah cinta kasih saya terhadap Allah semakin bertambah? Dan apakah ruang lingkup kegunaan saya semakin meluas di dunia ini? Kalau segala pertimbangan ini tidak menyajikan kemunduran, maka dengan takut kepada Allah, maju terus. Kebanyakan pria dan wanita yang telah bertindak memasuki hubungan pernikahan, tampaknya yang menjadi pertanyaan kepada mereka ialah, adakah mereka mencintai satu dengan yang lain atau tidak? Tetapi, haruslah mereka menyadari bahwa tugas yang dipercayakan kepada mereka dalam pernikahan masih lebih jauh daripada ini. Mereka harus mempertimbangkan apakah keturunan mereka akan memiliki kesehatan jasmani, pikiran, dan mempunyai moral yang kuat, tetapi hanya sedikit yang berusaha dengan motivasi yang tinggi dan pertimbangan murni. Mereka tidak dapat menolak begitu saja karena masyarakat mempunyai tuntutan terhadap mereka, bahwa tekanan pengaruh keluarga mereka akan mendorong naik turunnya neraca keadaan masyarakat. Pilihan seorang terhadap teman hidup haruslah dengan sebaik-baiknya untuk menjamin kesehatan pikiran, jasmani, dan rohani pada orang tua dan kepada anak-anak, menjadi berkat kepada sesama manusia dan menghormati kaliknya. Mutu yang harus dicari pada calon istri. Biarlah seorang pemuda mencari seorang teman yang akan berdiri di sampingnya, yaitu yang cocok untuk memikul bersama beban dalam hidupnya. Seorang yang pengaruhnya akan memuliakan dan menghaluskan dia, serta yang akan menjadikan dia bahagia dalam kasihnya. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hati suaminya percaya kepadanya. Istrinya berbuat baik akan dia, bukan jahat seumur hidupnya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut adalah pada lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tiada dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia, katanya. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Orang yang memperoleh seorang istri yang demikian, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Di sini hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah, adakah seorang yang engkau hendak nikahi itu akan membawa kebahagiaan kepada rumah tanggamu? Adakah dia, wanita, seorang yang tahu menghemat, atau sesudah menikah, bukan hanya menghabiskan apa yang menjadi penghasilannya sendiri, melainkan juga penghasilanmu untuk memuaskan kesia-siaan karena ia pecinta penampilan? Adakah prinsip-prinsipnya benar dalam jurusan ini? Apakah ada sesuatu padanya sehingga dapat bergantung padanya? Saya mengetahui bahwa pikiran yang dilanda mabuk cinta seperti itu, segala sesuatu pertanyaan yang bentuknya demikian akan dikesampingkan seolah-olah tidak ada artinya. Tetapi segala perkara ini haruslah dipertimbangkan dengan baik, karena semua ini
besar artinya bagi kehidupanmu di kemudian hari. Dalam memilih seorang istri, pelajarilah tabiatnya. Adakah dia seorang yang sabar dan bersungguh-sungguh, atau apakah ia tidak peduli dengan ibumu dan bapamu pada saat mereka memerlukan seseorang anak yang engkau tempat mereka bersandar? Adakah ia kelak menarik diri daripada pergaulan mereka untuk melancarkan segala rencananya sendiri dan menyesuaikan kepada kesenangan hatinya, memperoleh seorang anak perempuan yang kasih sayang akan kehilangan pula seorang anak pria? Sifat-sifat yang harus dicari pada calon suami. Sebelum menerima lamaran pernikahan, hendaklah tiap-tiap wanita menyelidiki apakah pria dengan siapa ia hendak menggabungkan nasibnya layak atau tidak. Bagaimanakah corak kehidupannya pada waktu yang silam? Apakah kehidupannya suci? Apakah cinta yang diucapkannya itu bersifat mulia dan tulus? Ataukah itu hanya rayuan emosional saja? Apakah ia mempunyai sifat-sifat tabiat yang akan membuat dia berbahagia? Dapatkah ia memperoleh kesejahteraan sejati dan kesukaan dalam kasih sayangnya? Masih diperbolehkankah dia memelihara kepribadiannya, atau haruskah pertimbangannya dan angan-angan hatinya diserahkan di bawah pengendalian suaminya? Dapatkah ia menuaikan tuntutan juru selamat sebagai hal yang terutama? Masih dapatkah terpelihara tubuh dan jiwa, segala pikiran dan maksud tetap suci dan bersih? Pertanyaan-pertanyaan ini mempunyai kepentingan yang vital, artinya demi kesejahteraan tiap-tiap wanita yang memasuki ikatan pernikahan. Biarlah wanita yang merindukan persekutuan yang tenang dan berbahagia, yang mau terhindar dari kemelaratan dan duka cita pada kemudian hari, bertanya sebelum menyerahkan kasih sayangnya. Apakah dia mengenal kewajibannya terhadap saya sebagai ibu? Apakah yang menjadi ciri tabiatnya? Maka dia memperhatikan segala kehendak hatiku dan kebahagiaanku. Kalau calon suami itu tidak menghargakan dan menghormati ibunya, apakah dia mau menyatakan penghargaan dan cintanya, kemurahan dan perhatian kepada istrinya? Segala romantika pernikahan itu sudah berlalu. Maukah dia dapat mengasihi saya seterusnya? Maukah dia bersabar terhadap kesalahanku kelak? Ataukah ia akan mencela, mengkritik, dan bersikap sebagai seorang diktator? Cinta kasih sejati akan memaafkan banyak kesalahan. Kasih tidak memandang kesalahan-kesalahan itu. Terima hanya sifat-sifat yang suci dan perkasa. Biarlah seorang wanita menerima seorang pria yang menjadi teman hidupnya, yang mempunyai ciri-ciri tabiat yang suci dan perkasa. Seorang yang rajin, bercita-cita tinggi, dan jujur. Seorang yang cinta dan takut kepada Allah. Jauhkanlah diri dari orang-orang yang tidak tahu hormat. Hindarkan diri dari orang yang suka bermalas-malas. Hindarilah orang yang suka mengolok-olok perkara yang suci. Hindarilah dirimu dari pergaulan orang yang menggunakan bahasa yang keji atau yang ketagihan dengan minuman-minuman keras sekalipun. Jangan mau mendengar lamaran seorang yang tidak insaf akan tugas kewajibannya terhadap Allah. Kebenaran yang murni menyucikan jiwa akan memberikan kepadamu keberanian buat melepaskan diri daripada kenalan yang paling menyenangkan sekalipun. Yang engkau kenal tidak mengasihi dan takut akan Allah, dan tidak mengetahui asas-asas kebenaran yang sesungguhnya. Kita boleh selalu bertahan dalam kelemahan-kelemahan dan terhadap kelalaian, tetapi sekali-kali tidak boleh terlibat dalam kejahatan. Lebih mudah melakukan kesalahan daripada memperbaikinya. Pada umumnya, pernikahan yang direncanakan oleh dorongan hati dan karena mementingkan diri sendiri, akibatnya tidak baik, malah sering berbalik menjadi kegagalan yang mendatangkan kesengsaraan. Kedua belah pihak merasa diri mereka tertipu,
Mereka akan lebih senang kalau perbuatan kegila-gilaan itu dapat terhindar dari mereka. Jauh lebih mudah melakukan kesalahan daripada memperbaiki setelah terlanjur. Lebih baik memutuskan pertunangan yang tidak bijaksana. Meskipun pertunangan tiada tanpa pengertian yang sempurna, akan tetapi terhadap satu dengan yang lain yang bermaksud hendak menikah, janganlah berpendapat bahwa pertunangan itu pasti perlu bagimu untuk menikah serta mengikat diri seumur hidup kepada seseorang yang tidak dapat kamu kasihi dan hormati. Berhati-hatilah bagaimana mengadakan persyaratan pertunangan itu, tetapi jauh lebih baik memutuskan hubungan pertunangan itu sebelum menikah dan pisah nanti. Sebagaimana dilakukan banyak orang. Engkau boleh berkata, tetapi saya telah berjanji. Apakah saya tarik janji itu kembali? Aku menjawab, kalau engkau telah berjanji berlawanan dengan Alkitab, dengan segala risiko, tariklah janji itu kembali sebelum terlambat. Kemudian, dengan rendah hati di hadapan Allah bertobatlah dari mabuk cinta yang telah membuat perjanjian tanpa pikir lebih dalam. Jauh lebih baik membatalkan perjanjian yang demikian dengan takut kepada Allah daripada meneruskannya, karena dengan berbuat demikian engkau menghina kalikmu. Biarlah tiap-tiap langkah yang menuju kepada persekutuan pernikahan ditandai dengan kejujuran, kesederhanaan, ketulusan, dan dengan maksud yang tekun, berkenan dan menghormati Allah. Pernikahan mempengaruhi kehidupan di kemudian hari, baik dalam dunia ini maupun dalam dunia yang akan datang. Orang Kristen yang tulus hati tidak pernah mengadakan perjanjian yang tidak berkenan kepada Allah.